Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai fikih di dalam kitab At-Tajhid fi Adillati Matan Ghayati wa Taqrib, masuk ke pembahasan yang ditinggalkan dalam sholat. Itu ada 3 macam. Wal matruku minas sholati salasatu asya'a. Sebelumnya kami berdoa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, ada 3 macam yang itu adalah hal masuk dalam sholat. Yang pertama adalah sesuatu yang fardun atau wajib, lalu sesuatu di dalam sholat yang itu adalah sunnah, lalu yang ketiga adalah sesuatu itu adalah hay'ah, gerakan. Wal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Seseorang yang meninggalkan sesuatu yang wajib dalam sholatnya, misalnya seperti membaca Al-Fatihah, itu adalah rukun yang wajib ditunaikan. Bila mana ia tinggalkan, maka tidak bisa tergantikan oleh sujud sahwi. Ya, tidak bisa tergantikan oleh sujud sahwi. Bal in zakarahu wa zamanu qaribun atabihi. Bila mana, ya, akan tetapi ia ketika ia mengingat, ya, jika ia mengingat, ya, dan waktunya itu masih dekat, ya, maka ia laksanakan atau ia amalkan, ia tunaikan, ya. Misalnya kita belum baca surat Al-Fatihah, langsung baca surat pendek, maka ketika ingat ternyata belum surat Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah dulu di dalam sholat, ya. Atau tasyahud, ya, membaca at-tahiyat itu adalah wajib, rukun. Ketika lupa, maka tunaikan, ya, sebelum sholat itu selesai. Nah, lalu tidak tumakninah misalnya, ya, itu juga termasuk rukun, dan hal sebagainya yang kemarin sudah kita bahas berkaitan tentang rukun yang itu wajib untuk ditunaikan. Ketika itu terlewatkan, maka tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi, maka ia harus menunaikannya. Lalu bagaimana bila mana ketika ia wabana alaihi wasajada li sahwi, ketika ia sudah salam, ya, lalu baru ingat ternyata ada yang kurang, ada yang belum ditunaikan dalam sholat, rukun-rukunnya, maka ia laksanakan, ya, ia laksanakan. Setelah itu ia sujud syahwi, ya. Setelah itu ia sujud syahwi, ya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu yang kedua adalah sunnah. Wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Tidak diulang bila mana ia sudah mengerjakan yang wajibnya, ya. Contohnya tasyahud pertama di dalam sholat rakaat atau di dalam sholat duhur itu 4 rakaat. Yang rakaat kedua seyogianya dia melakukan tasyahud awal, itu lupa, begitu dari sujud langsung naik ke atas, sudah sampai sempurna ia berdiri, maka tidak perlu ia duduk kembali untuk melaksanakan sholat tasyahud yang kedua, karena sholat tasyahud yang kedua merupakan sunnah, ya, sunnah. Itu berkaitan dengan sunnah. Setelah itu
dia boleh melakukan sujud syahwi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wahai atuhu, wahai atun, ya, wahai atu, mohon maaf, wal hayatu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha, ya. Tidak perlu ia ulang, ya, tidak perlu diulangi dan tidak perlu sujud syahwi. Gitu. Seperti misalnya tasbih, ya, membaca tasbih, lalu gerakan-gerakan yang itu adalah gerakan-gerakan, ya, yang kemarin kita sudah bahas, ya. Coba teman-teman bisa lihat di apa saja yang sunnah-sunnah dalam sholat, apa gerakan-gerakan dalam sholat. Insya Allah nanti di sana disebutkan secara merinci bagaimana yang masuk amalannya itu sudah rukun atau kewajiban yang harus ditunaikan, ada sunnah yang bila mana ia lupa dan sudah sempurna melakukan kewajiban maka tidak perlu diulang. Lalu yang ketiga adalah bagaimana gerakan-gerakan, ya, gerakan-gerakan tadi tidak perlu diulang dan tidak sujud syahwi di dalamnya, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Pada intinya bahwa di dalam sholat itu ada gerakan-gerakan, ada bacaan-bacaan yang adalah wajib, seperti gerakan rukuk yang tumaknina, lalu membaca Al-Fatihah, tasahud atau tahiyat, membaca tahiyatul membaca at-tahiyat adalah wajib, rukun, ya. Sholawat juga rukun, wajib. Nah, itu yang perlu dilaksanakan. Ya. Kalau dia ingat di dalam sholatnya, ia tunaikan dalam sholatnya. Kalau ingat di luar dan itu jaraknya masih pendek setelah salam, lalu ditunaikan, ya. Nah, itu yang pertama tentang yang wajibnya. Adapun yang sunnahnya, manakala kita luput lalu sudah mengerjakan yang wajib secara sempurna atau telah melaksanakan